Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama MTech Racing. Malam ini MTech akan berbagi sedikit tentang ketelitian dalam buret ya. Membandingkan ya, ada 3 buret di sini ya. Ada 3 buret yang biasa kita pakai ya. Mereknya MC ya. Biasanya kalau di online shop ini harganya sekitar kepala 200-an lah. Oke, ini yang biasa. Nah, apa berbeda sih Om dengan buret-buret yang lain ya, seperti Pyrex dengan ini yang lebih presisi lagi ya. Ini Pyrex juga. Ini Pyrex tapi persentase komanya itu lebih rengket ya, ibaratnya lebih presisi 0,01 ini 0,5 berarti 0,1 ya, 0,1. Kalau ini 1 dibagi 10 berarti 0,1 juga, tapi 0,1 nya di sini apakah sama dengan diameter yang besar ya? Karena apa, kemarin biasanya kalau subscriber kita kirim sebuah head atau sebuah mesin gitu ya, 2 tak, ini di depan kita ada head 125Z yang request dari konsumen kita, minta dibuatkan RK nya sekian gitu ya. Oke, kemarin kalau habis dari sini biasanya di sana pun dicek kembali gitu ya. Saya jadi bertanya, apakah yang salah di buretnya atau yang salah di kalibrasi merek ya. Biasanya kan ini yang paling bagus mana ya, karena apa, biasanya tidak sesuai sama ekspektasi ya. Kita sudah menembak RK, misal RK nya 0,1/12 gitu ya, ternyata kecolongan di buretan gitu ya. Ini buat berbagi ke teman aja, siapa tahu kalian menggunakan buret yang harganya murah dengan yang harganya mahal, apakah sama? Saya yang akan membuktikan di sini ya. Ini buret yang paling presisi nih katanya ini. Nah, oke, kita akan menggunakan pengukuran pertama, menggunakan yang paling presisi atau yang biasa aja ya, yang ini aja ya, yang MC ya, yang MC. Oke, habis itu kita menggunakan yang Pyrex yang KW sama ini Pyrex yang ori. Oke, apa beda Mas, ada yang KW ada yang ori? Saya juga nggak tahu ya, pokoknya ini lebih mahal daripada ini lebih murah. Apakah kita cari yang lebih murah atau yang mahal tapi presisi? Oke, tonton terus, jangan sampai tertinggal video-video dari MTech. Jangan lupa yang belum subscribe, kita di sini hanya berbagi apakah penyebab mesin trouble itu dari buretan yang kurang presisi atau dari hitungan mesin yang sudah kita rancang ya. Oke, kita akan memburet head ini ya dengan perhitungan dengan buret yang biasa. Tujuannya apa sih? Kita hanya ingin membandingkan bahwa kepresisian dari buret itu sendiri, siapa tahu teman-teman juga apa ya, juga mempunyai kendala di buret misal ya, asal buret lah Mas gitu ya. Mas. Oke ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama MTech Racing. Kali ini kita akan membuktikan bahwa apa ya, apakah buret yang kita pakai selama ini kita presisi atau tidak ya. Karena apa, biasanya banyak perbedaan antara
setelah kita bikin di sini dengan pengecekan di tempat di tempat konsumen itu mempunyai selisih ya. Selisihnya dari mana? Apakah buret yang dipakai itu sama atau buret yang dipakai itu berbeda merek? Itu kita akan membuktikan bahwa buretnya ini tingkat kepresisiannya lebih presisi mana ya antara buret yang mereknya berbeda. Saya juga ingin membuktikan dengan buret yang katanya paling bagus nih, yang persentase 0, nya itu lebih rengket ya, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 ya. 0,5 di sini, 0,5 dibagi 10 berarti 0,05 ya, bukan 0,1 lagi. 0,1 laginya itu 2 garis ya. Ini untuk apakah ada perbedaan? Karena apa? Kemarin pernah diuji coba ya. Di sini 1, banding berapa RK-nya, setelah dites ternyata berbeda, ada perbedaan. Tapi salah apa enggak? Enggak ada yang salah, tetapi perbedaannya ada di buret yang digunakan. Misal gini, dengan buret ini, contohnya ini merek saya MC ya. MC itu yang paling murah, sama yang sedang, sama yang mahal. Ini ya, ada perbedaan 0,05 sama 0,1 ya. Kita akan uji coba di buretnya yang ini dengan ruang bakarnya ini ya. Ini kita menggunakan head 125Z. Kita akan buret dari 0 tadi ya. Buka ya, udah datar ya. Di sini terbaca 12,9 ya, 12,9. Oke, 12,9 di buret yang MC ya. Kita akan uji coba di buret yang Pyrex yang bahannya beda ya, harganya pun lebih murah dari yang itu yang lebih presisi. Kita akan ganti buretnya. Oke, 12,9 ya. Kita akan menggunakan buret yang kedua, buret Pyrex 25 mm 0,05 mili kurang lebih ya. Apakah hasilnya sama dengan buret yang MC? Karena apa ya, resikonya gede banget kalau kita meleset di hitungan rasio kompresi dengan buretan yang berbeda. Setelah press ternyata mesinnya berintik atau mesinnya overheat karena penghitungan rasio kompresi yang tidak presisi. Oke ya, sama-sama 0 ya. Ya, dua tetes keluar pun di sini berpengaruh sekali ya. Oke, kita akan uji lagi ke headnya ya. Tadi 12,9, kita uji coba kedua pakai buret yang di tengah-tengah kualitasnya ya. Oke, kita akan uji coba ke buret yang kedua ya. Ini keluarnya agak berobos banget, agak terlalu besar, makanya
untuk tingkat cepatnya nutup itu sangat susah sekali ya. Kita kan masukkan ini 0 wis bok, disuting 0. Keluarnya agak besar. Oke. Nah, ada perbedaan. Di sini tertera 11,5 ya. Oke. Yang tadi 12,9. 12,9 di sini. Di sini 11,5. Selisih kan? Kita catat ya. Catat. Buret yang pertama 12,9, yang kedua 11,5. Ada selisih bok ya, makanya biasanya ada perbedaan lah intinya. Nah ya ini yang buret ketiga nanti ya, kita akan cerita sedikit dok ya. Ada perbedaan di RK ya, ada perbedaan di RK. Yang lebih presisi mana sih gitu ya? Apakah ini kan berarti kan lebih besar 11,5, padahal yang kita tuju harusnya misal 12 kurang 0,5. Nah ini yang pertama 12,9 udah lebih, yang ini 11,5 malah kurang ya, yang ini udah lebih, udah plus ya. Plus berapa kalau 12,9 kurang ini 11,5? Udah banyak banget, hampir 1,5 ya, 1 ya, 1,4 mili. 1,4 mili kalau kita di RK nya jauh banget. Intinya bisa kalian simpulkan sendiri lah ya. Oke, kita akan buktikan buret yang terakhir ya. Ini untuk teman-teman lah ya. Kita juga kadang bingung mau pilih yang mana ya untuk membeli sebuah buret. Nah ini yang paling ajaib nih katanya. Oke, setelah kalian melihat yang tadi, yang dua, pasti kalian akan tercengang. Kok bisa ya? Padahal kan sama-sama buret. Buret merek A, buret merek B aja sudah berbeda, apalagi dengan yang tanpa buret. Dengan suntikan misal, udah pokoknya kalian yang menyimpulkan sendiri. Kalian yang harus pandai-pandainya sendiri memilih yang mana, mau pilih yang mana. Kita akan uji coba ke buret yang paling terakhir. Ya, ini 0. Belum. Ya. Dilihat dari kacanya saja sudah kelihatan nolnya itu mudah ya, 0 ya. Nolnya itu garisnya presisi karena lebih kecil kapilernya, nggak besar. Besar pasti akan lebih cembung. Pegang. Awas, hati-hati larang. Oke ya. Kita bersihkan. Saya juga heran, makanya saya membuktikan dengan 3 buret yang lain merek. Karena setelah kita sharing-sharing sama teman-teman mekanik, ternyata memang harus dibuktikan dengan sesuatu yang presisi ya.
nol. Nol Pyrex original. Original lumayan harganya. Ini kuncinya di sini ya. Apakah ini yang paling bagus? Belum tentu, karena kalibrasi ada yang lebih mahal lagi, mungkin lebih presisi ya. Oke lah ya. Langsung kita buret. Bismillahirrahmanirrahim. Nol ya, nol ya. Nol ya, nol, 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 nol. Oke. Up. Oh. Ya. Berapa? 12,5 plus 0,05 ya. Berarti ketemunya 12,3. Oke. Tak catat. 12,3. Oke. Ini yang kita tuju 12,3. Sit. 0,3 cc. Berat yang pertama. Tak ngomong maning, soalnya saya sekian lama belajar ya modifikasi buat para pengrajin mesin, teman-teman di luar. Saya hanya penasaran dengan hasil gitu ya. Apakah selama ini saya salah? Apakah selama ini saya tidak akurat? Ternyata alat yang digunakan pun harus akurat gitu ya. Buat teman-teman misal ada kompresi meleset, misal ada buretan yang kurang pas, mungkin dari alatnya. Kita sudah berjuang untuk membubut dengan ukuran sekian-sekian, sudah diburet, ternyata buretannya yang salah. Kita kan hanya mengandalkan alat ya, mengandalkan alat, ternyata alatnya yang kacau. Oke, sudah kalian lihat ya, buretan yang pertama ini ya, mereknya MC 12,9. Yang kedua Pyrex dengan kayaknya KB ya, kayaknya KB, karena kita kan nggak tahu ini original apa enggak. KB lah, hasilnya 11,5 ya, lebih sempit, lebih sedikit masuknya. Yang ketiga 12,3, ternyata hasilnya lebih presisi yang 0,0 ya, 12,5 ditambah 1 strip ya, ini udah turun, udah netes tadi. Oke, terima kasih, tonton terus channel AMTech, mengulas masalah modifikasi mesin mulai dari standar sampai racing. Semoga ke depan kita bisa maju bersama ya, buat teman-teman di Indonesia contohnya lah. Jangan sampai kita kalah dengan teknologi luar negeri ya, dari Vietnam, Thailand. Jangan sampai kita keliru menghitung gara-gara alatnya kurang presisi karena keterbatasan alat ya. Kalau kepengen bagus, pakailah alat yang bagus. Kepengen hasilnya presisi, pakailah alat yang presisi. Kalau ternyata diburet di tempat, misal teman-teman ada yang pesen kan yang presisi, ternyata oh ini masih kurang, kita bisa berkomunikasi lah. Misal alatnya apa sih yang dipakai gitu loh. Lah sekarang saya menjawab penasaran saya sendiri. Saya membuktikan bahwa alat ini dengan ini itu berbeda gitu loh. Jadi kalian sendiri yang menilai. Terima kasih. Salam terus, salam otomotif Indonesia. Semoga ini menjadi momok cek alat kalian masing-masing di rumah. Mereknya apa? Saya tidak akan menjawab pertanyaan di komentar. Merek yang bagus apa? Kalian bisa lihat tadi ya. Rekomendasinya apa? Beli yang mahal gitu.
kalau beli yang murah resikonya seperti ini. Kalau saya dulu kan tidak tahu ya, udah buret saya ini udah 10 tahun ya, 10 tahun lebih ya, adanya buret ya itu gitu loh ya, kita belilah ya, mungkin lebih akurat daripada tidak diburet ya, tapi setidaknya setelah kita bisa buret atau kita punya alat, setidaknya mencari yang lebih presisi. Sama seperti Sigmat, sama seperti busur, sama seperti dial, semakin bagus pasti harganya akan semakin mahal dan akan semakin presisi. Terima kasih, jangan lupa yang belum subscribe tonton terus, share video IM Tech. Semoga channel kita lebih maju untuk membahas modifikasi mesin 4 tak, 4 tak, 2 tak semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.